Oke, selamat malam. Jadi kali ini kita ketemu lagi di dalam eh, materi untuk perhitungan eh, dan juga pengolahan data hasil pengukuran poligon terbuka. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, di sini sudah ada formulir pengukuran poligon atau situasi. Oke, jadi di sini ada titik, tinggi alat, bacaan benang dan lain sebagainya. Nah, ini sudah saya input dalam bentuk Excel. Jadi ini saya hapus. Oke, dia modelnya sudah seperti ini. Oke. Nah, dari data ini sebenarnya ini adalah format formulir standar untuk pengukuran menggunakan alat theodolit. Nah, bagaimana cara kita mengisi data ini? Nah, harus kita olah manual dibantu dengan Excel. Nah, kenapa diolah secara manual? Karena pada prinsipnya untuk pengolahan data kita harus mengetahui prinsip dasar daripada pengukuran tersebut. Apalagi ini pengukuran dengan metode poligon terbuka, yang dimana titik awal dan titik akhir itu tidak bertemu, atau pengukuran titik awal tidak kembali lagi ke titik awal. Nah, jadi di sini ini tabel perekaman standar. Nah, di sisi kanan ini adalah hasil pengolahan. Nah, oke, jadi melihat dari data seperti ini, contoh untuk data awal di sini untuk benang atasnya ini masih dalam, ada beberapa bagian bacaan benang yang sengaja dikosongkan, yang dimana punya tujuan untuk melatih kita untuk menghitung secara manual. Jadi ada benang atas, benang tengah maupun benang bawah. Nah, untuk rumusnya yang digunakan benang atas sama dengan 2 dikali dengan benang tengah dikurangi benang bawah. Nah, kemudian yang kedua, untuk benang tengah, benang atas ditambah benang bawah dibagi dengan 2. Nah, untuk benang bawah sama dengan benang atas, hanya diputar kebalikannya. Kalau benang atas yang dikurangi benang bawah, untuk benang bawah yang dikurangi adalah benang atas. Jadi untuk benang bawah sama dengan 2 kali benang tengah dikurangi dengan benang atas. Nah, di sini ada tabel yang berwarna kuning. Oke. Sedangkan di sebelumnya ini tidak ada. Nah, kenapa tabel-tabel ini penting? Jadi untuk Excel sendiri, karena kita menginput dalam satuan derajat, menit, dan detik, maka kita harus mengkonversinya dalam bentuk desimal. Artinya mengkonversi dalam bentuk dari derajat, menit, detik ke desimal. Karena 1 derajat itu sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik. Nah, dengan formula itu maka dibuatlah seperti ini. Jadi untuk formulasi desimal ini, formulanya adalah derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, oke, setelah ini semua masuk ke desimal lagi. Nah, jadi yang ini adalah desimal untuk sudut horizontal, yang ini desimal untuk sudut vertikal. Nah, nanti juga ada sudut Helling. Nah, untuk desimal sudut vertikal sama formulanya, derajat ditambah menit dibagi 60 tambah detik dibagi 3600. Nah, selanjutnya kita ada sudut Helling. Nah, apa yang dimaksud sudut Helling? Jadi sudut Helling ini sudut yang nilai bacaannya adalah dikurangi dari sudut alfa. Jadi contoh di sini terbaca untuk sudut alfa di vertikal
94 derajat 30 menit 0 detik. Maka untuk mendapatkan sudut healing, maka semua nilai dari sudut vertikal itu harus dikurangi dengan 90 derajat 0 menit 0 detik. Nah, nanti yang lebih dari 90 derajat akan menghasilkan nilai minus, yang kurang dari 90 derajat akan menghasilkan nilai plus. Oke. Kita lanjut. Nah, dari sini karena di sini 94 derajat 30 menit, maka desimalnya menjadi 94,5. Nah, sedangkan untuk sudut healingnya adalah minus 4 derajat dan minus 30 menit. Nah, kemudian sudut healing tersebut kita gunakan ke dalam kita konversi lagi dalam bentuk desimal menjadi minus 4,5. Nah, begitupun untuk baris kedua 87 derajat 45 menit 0 detik, di sini dikurangi dengan 90 didapat 2 derajat 15 menit 0 detik. Desimalnya menjadi 2,250. Nah, setelah ini semua kita masuk ke jarak optis. Nah, jarak optis di sini adalah benang atas dikurangi dengan benang bawah, ini BA kurang BB kali 100. Nah, sedangkan untuk datarnya ini sama dengan sinus dari desimal vertikal, oke. Sinus dari desimal vertikal dikali PI buka kurung tutup kurung dibagi 180, kemudian dipangkatkan 2. Nah, kenapa dipangkatkan 2? Karena pelajari kembali materi tachymetry yang diajarkan. Jadi di tachymetry itu ada penyimpangan sudut terhadap dua sisi, bagian atas dan bawah, nanti itu dikuadratkan dikali dengan jarak optis. Nah, ini jarak datar kita dapat seperti ini. Nah, selanjutnya adalah beda tinggi. Nah, untuk beda tinggi di sini prinsipnya masih sama dengan mencari jarak datar, hanya kita perlu mengalihkan dengan jarak optis. Nah, karena kita menggunakan sudut alfa di sini. Nah, bisa tidak kita menggunakan sudut healing? Bisa, tapi formulanya kita ganti. Nah, jadi untuk mempermudah kita menggunakan satu sudut saja, menggunakan sudut alfa, sehingga kita menggunakan di sini sinus, oke. Sinus dari desimal sudut healingnya. Nah, ini. Jadi desimalnya ini kita bisa pakai. Oke. Seperti ini. Sehingga di sini akan dapat sinus dari desimal sudut healing. Ini. Kemudian dikali dengan PI. Oke. Kemudian buka kurung tutup kurung dibagi 180 dikali dengan jarak optis. Nah, kenapa bukan jarak datar? Karena kita mengukur sudutnya ini, yang membentuk sudut antara bacaan benang tengah dengan bidang datar 90 adalah jarak optis. Nah, sudut vertikalnya ini terbentuk dari bacaan jarak optis, di mana itu adalah benang atas kurang benang bawah kali 100. Nah, seperti ini kita dapat sampai di sini. Kemudian ini yang kita dapatkan kalau di tachymetry ini baru segitiga besarnya, delta H besarnya. Nah, sedangkan kita punya delta kecilnya. Delta kecilnya itu adalah apa? Jadi adalah tinggi alat. Nah, ini tinggi alat dengan dikurangi dengan benang tengah. Nah, sehingga formulanya menjadi delta H yang besar ini yang dikali dengan jarak optis ditambah dengan tinggi alat dikurangi dengan bacaan benang tengah. Nah, inilah beda tinggi. Selanjutnya tinggi titik. Nah, tinggi titik di sini mudah. Tinggal referensi awal berapa di sini nanti ditambah dengan selisih beda tinggi. Nah, selisih beda tinggi. Nah, selanjutnya untuk menghitung delta X dan delta Y di sini. Nah, untuk asimut ini kita lewat dulu karena nanti asimut ini selalu berhubungan dengan bagusnya di dalam poligon tertutup.
karena kita akan menghitung koreksi sudut dalam maupun koreksi sudut luar. Untuk delta X sendiri di sini rumusnya cukup mudah. Jadi sinus dari desimal horizontal, dikali dengan jarak datar seperti ini. Untuk delta Y nya kebalikannya. Kalau di delta X menggunakan sin, di delta Y menggunakan cos. Nah, demikian. Jadi ini rumusnya, nanti coba bisa kita input sama-sama. Nanti hasil kontrolnya adalah seperti ini. Nah, setelah ini selesai baru kita masuk dalam bagaimana cara mengupload data ini ke dalam AutoCAD menjadi gambar bidang datar, dan bagaimana kita membuat potongan profilnya dari setiap poligon ini. Demikian, terima kasih.